Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal kembali menjumpai Anda untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Dan untuk Jurnal Kotim selengkapnya, kita akan saksikan sama-sama. Seorang pria berambut gondrong menggasak sebuah sepeda motor milik salah satu guru di TK Kemala Bayangkari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Aksi nekat pria tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Waringin Timur diterjunkan bersihkan sisa pembongkaran bangunan liar di Pasar Keramat Sampit. Kawasan tersebut kini tampak lebih rapi dan tertata. Upaya menuju masyarakat Kota Waringin Timur yang bugar dan produktif terus digencarkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya melalui sosialisasi dan pelatihan kompetensi bagi guru pejok dan pelaku olahraga. Pasca penertiban pedagang di Pasar Keramat Sampit yang berjualan di atas badan jalan dan drainase, belum ada pedagang yang masuk berjualan di dalam area pasar. Padahal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan 60 lebih lapak yang siap digunakan. Aksi pencurian sebuah sepeda motor terjadi di halaman TK Kemala Bayangkari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Peristiwa itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 2 dini hari. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat seorang pria berambut gondrong dengan leluasa masuk ke halaman TK melalui pintu pagar yang tidak dikunci. Pelaku kemudian membobol kunci kontak sepeda motor milik guru bernama Syahrul yang tinggal di sekitar lingkungan TK. Korban baru menyadari motornya dicuri sekitar 2 jam kemudian saat akan melakukan sholat subuh. Aksi pencurian itu terbilang nekat sebab lokasi TK Kemala Bayangkari berada persis di samping kantor Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Menurut petugas keamanan TK, aksi pencurian sepeda motor itu terbilang cepat. Pelaku bahkan tampak mahir dalam melakukan aksinya tersebut. Jadi pelakunya itu kalau dilihat dari CCTV itu dari depan lantas, terus lewat dulu memantau situasi lewat, terus balik lagi mungkin situasi aman lah, baru dilihatnya pagar nggak kekunci kan, jadi dibuka, jadi di sini. Nah, motor itu sebenarnya dalam kondisi kunci stang. Nah, mungkin nggak tahu dibobol atau kayak gimana, itu langsung hidup lah. Merusak kunci itu hitungan detik, mungkin sekitar 10 detik lah. Udah, udah. Bang, kalau abang melihat sendiri, kalau dari gelagat dan caranya melakukan itu, kira-kira profesional kah orangnya, Bang? Profesional, memang profesional. Saat ini korban telah melaporkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya bisa kembali dalam kondisi utuh. Mashud Badarudin, Hayat TV. Lebih dari sepekan terakhir, proses pembongkaran bangunan di Pasar Keramat yang melanggar aturan dilakukan pembongkaran. Pembongkaran dilaksanakan secara mandiri oleh pedagang maupun dibantu petugas Satpol PP. Pembongkaran bangunan yang berdiri di atas badan jalan serta drainase itu menyisakan puing-puing bangunan dan sampah di pinggir jalan.
Untuk mempercepat penanganan, sebanyak 110 personil Satpol PP diterjunkan untuk melakukan pembersihan, termasuk membongkar sisa bangunan yang masih bertahan. Penolakan dari pedagang yang sebelumnya terjadi sudah tidak lagi terlihat. Para pedagang justru bekerja sama dengan petugas dalam melakukan pembersihan. Kawasan Pasar Keramat di Jalan Sukabumi yang sebelumnya tampak semrawut, kini sudah terlihat lebih rapi dan tertata. Yang mana banyak bongkaran yang harus dibersihkan. Jadi kegiatan pagi ini membersihkan, mengangkut sampah dan bekas bangunan yang berada di pinggir jalan di Pasar Keramat. Ya. Pak, berarti ini bukan penertiban Pak ya? Bukan penutupan, bukan. Ya. Jadi sampah-sampah itu kita angkut semua. Alhamdulillah mereka sadar, artinya tahu aturan bahwa itu berjualan di atas trotoar, di badan jalan, mereka mengerti. Dengan bukti mereka sebagian membongkar, sebagian kita dari petugas tim kemarin yang membongkarnya. Untuk mencegah pedagang kembali berjualan di lokasi yang menyalahi aturan, petugas akan melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Pedagang yang membandel akan langsung ditertibkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 100 peserta mengikuti sosialisasi dan pelatihan peningkatan kompetensi yang digelar di Spora Kota Waringin Timur. Mereka terdiri dari guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan serta pelaku olahraga. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya aktivitas fisik dan olahraga dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain itu, juga mengintegrasikan aktivitas fisik secara terukur dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Kota Waringin Timur yang bugar dan produktif. Melalui kegiatan ini, Dispora berupaya meningkatkan kualitas SDM di bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan. Langkah ini untuk mewujudkan Kota Waringin Timur bugar tahun 2025. Peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan baru untuk meningkatkan kompetensinya, serta mendorong kolaborasi antara guru pejok dan pelaku olahraga di Kota Waringin Timur. Dinas Pemuda Olahraga melaksanakan kegiatan sosialisasi pelatihan bagi guru PJOK dan pelaku olahraga. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan dampak kepada masyarakat, pada sekolah-sekolah supaya sekolah sejak di formalnya bisa mendapatkan pengetahuan tentang kebugaran. Harapan yang dicapai pada kegiatan ini nanti kita berharap guru-guru PJOK bisa memberikan atau memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolahnya supaya mereka bisa mendapatkan ilmu tentang masalah kebugaran. Sementara itu, berbagai materi disampaikan dalam pelatihan tersebut, seperti dari peran Kormi dalam memajukan olahraga masyarakat, serta pelatihan gerakan senam SKJ 2022. Selain itu juga, materi tentang penulisan artikel dan jurnal digital olahraga, hingga pelatihan teknik penanganan darurat olahraga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Waringin Timur telah menertibkan pedagang di kawasan Pasar Keramat Sampit yang berjualan di atas badan jalan dan drainase. Penertiban telah berlangsung sejak sepekan terakhir.
Namun dari seluruh pedagang yang ditertibkan, khususnya pedagang ikan, daging ayam dan sayur, belum ada satupun yang masuk berjualan di dalam area Pasar Keramat. Padahal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan sekitar 68 lapak yang siap ditempati. Meski demikian, para pedagang masih memilih berjualan di pinggir jalan di luar area pasar. Kepala Desperindak Kota Waringin Timur, Joni Tangkeri menyebut, selama aktivitas pedagang tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak ada keluhan dari pedagang lain, pihaknya belum akan mengambil langkah lebih lanjut. Sampai saat ini belum ada yang relokasi ya. Sampai saat ini belum ada yang datang ke kami untuk minta masuk ya ke dalam. Siap lapak ada 68 siap. Kalau ada yang masuk nanti kami masukkan. Nanti security akan nemani kalau ada yang ribut masalah. Oh itu nggak ada, itu punya pemerintah daerah. Nah, kita lihat nanti sebulan-bulan ke depan. Tapi tuh lihat ini kan masih ada yang jual ayam ikan. Itu ada jualan ayam ikan itu kan sayur masih ada yang berjualan di sini. Nah kalau kami pihak ini kan selama dia nggak ganggu badan jalan dan tidak ada demo dari mereka yang di dalam, apakah ini termasuk yang diakomodir mereka kan gitu? Apakah ini mereka anggap inilah Pasar Keramat? Ya kan kalau nggak diributkan ya kita mau ngomong apa? Di sisi lain, pedagang yang berjualan di dalam area Pasar Keramat berharap pedagang lain yang masih berjualan di luar bisa dimasukkan ke dalam. Mereka mengeluhkan jumlah pengunjung yang menurun drastis dan berdampak pada penurunan omset dagangan. Kawal lah, suruh masuk semua kan apa katanya ya di sini. Nah, mengkawal lebih baik masuk semua kan. Naman rami di dalam, itu nak kerja lagi kan yang di luar tuh. Semua kan ini memang gak dibolehkan juga kalau sudah masuk semua. Di sana tuh sama semua jangan kawal ya Persemihing lawan Sukabumi itu kan itu pedagang hanyar. Kadepang yang hanyar ini aja maksud inilah. Ya cuma kan hanyar jamu kami sini kan puluhan tahun. Makanya kan mau membayar kartisnya dengan ini kayak membayar kartis kan mambil yang dahulu sepiku ini 20 kilo itu kan mereka kan nanya tikam. Nah jauh bedanya itu dengan dari yang kerida orang di sana tuh nah. Hingga saat ini, pemerintah masih mengedepankan pendekatan persuasif untuk menata pedagang di Pasar Keramat. Upaya penataan diharapkan dapat membuat pasar lebih tertib, nyaman, dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di dalam area pasar. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, inilah bagian akhir dari jumpa kita di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.